Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa, bagaimana puasanya hari ini? Siapa yang hari ini puasanya lancar? Hebat sekali. Tapi, adakah dari kalian yang hari ini tidak berpuasa? Sayang sekali ya. Padahal bulan puasa itu datangnya hanya satu kali dalam satu tahun. Sehingga kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya momen puasa Ramadan ini. Dan jangan lupa untuk mengganti puasa kalian apabila kalian berhalangan untuk berpuasa, karena itu akan dihitung sebagai sebuah hutang. Sembari menunggu adzan maghrib, Bu Guru akan menyampaikan sebuah kisah Nabi. Berkaitan dengan puasa, ada salah satu Nabi yang namanya diabadikan untuk penyebutan sebuah puasa sunnah. Nabi tersebut selalu melakukan puasa sunnah tersebut selama hidupnya. Nabi yang Bu Guru maksud adalah Nabi penerima kitab Zabur. Ayo, kira-kira siapa ya Nabi yang Bu Guru maksud? Ya, betul sekali. Nabi yang Bu Guru maksud adalah Nabi Daud alaihissalam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Daud alaihissalam selalu berpuasa dalam hidupnya secara selang-seling. Karena dalam Islam tidak diperbolehkan puasa secara terus-menerus. Ahabbus sholati ilallahi sholatu Dawud alaihissalam wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yauma wa yuftiru yauma. Artinya, sebaik-baik sholat di sisi Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihissalam, dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Nabi Daud dahulu tidur di pertengahan malam dan beliau sholat di sepertiga malamnya dan tidur lagi di seperenamnya. Adapun puasa Daud yaitu puasa sehari dan tidak berpuasa di hari berikutnya. Nabi Daud alaihissalam merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pernah mengalahkan seorang raja yang besar seperti raksasa dan kejam. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus ya video berikut ini. Raja Jalut merupakan seorang raja yang besar, tubuhnya besar seperti raksasa dan kejam. Selama hidup dia sering menyiksa Bani Israel. Sehingga Bani Israel berdoa kepada Allah semoga diturunkan seorang raja yang bisa mengalahkan Raja Jalut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang raja yang bernama Raja Talut. Akan tetapi Raja Talut hanyalah seorang raja yang miskin. Dia hanyalah seorang petani dan penggembala. Sehingga kaum Bani Israel merasa bahwa masih kurang. Akan tetapi mereka tetap menerima kehadiran Raja Talut. Suatu hari Raja Talut mengajak kaumnya untuk berperang melawan Raja Jalut. Semua orang-orang yang dirasa kuat dan bisa berperang diajaknya, termasuk Nabi Daud. Tapi karena Nabi Daud alaihissalam masih kecil, dia hanya diizinkan untuk menyiapkan minuman untuk kakaknya yang ikut berperang. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, peperangan itu dimenangkan oleh kaum Raja Talut. Tinggallah Raja Jalut bersama beberapa pengawalnya. Namun, kaum Raja Talut tidak ada sama sekali yang berani untuk mengalahkan Raja Jalut. Sehingga Raja Talut membuat sebuah pengumuman. Barang siapa yang bisa mengalahkan Raja Jalut, maka akan kuberikan tahtaku padanya dan akan kujodohkan dia dengan anakku dan akan menjadi menantuku. Saat itu juga Nabi Daud maju dan akan melawan Raja Jalut. Karena dia masih kecil, semua orang menertawakannya. Apalagi dia hanya bersenjata sebuah ketapel dan batu kerikil yang kecil. Raja Jalut dengan sombong pun melawan. "Hei anak kecil, kau mau melawanku? Kau mau mati rupanya ya," kata Raja Jalut dengan sombongnya. Akan tetapi Nabi Daud tidak takut. Dimulailah peperangan yang tidak seimbang itu. Raja Jalut terus memberikan serangan-serangan dengan mengarahkan pedangnya kepada Nabi Daud. Tetapi Nabi Daud dengan sigap bisa menghindarinya. Ketika Raja Jalut merasa lelah dan sedang lengah, Nabi Daud kemudian mengarahkan ketapelnya, kemudian mengarahkan kerikil itu pada wajahnya. Cah! Akhirnya terkenalah pada mata, dan kemudian wajah dari Raja Jalut yang mengakibatkan Raja Jalut kalah dalam peperangan itu dan meninggal dunia. Demikianlah
kisah Nabi Daud alaihissalam yang berhasil mengalahkan Raja Jalut yang sombong dan kejam. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah semua bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Apabila Allah berkehendak sesuatu, maka terjadilah sesuatu itu. Anak-anakku yang luar biasa, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Daud pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, sehingga ia ingin menebus kesalahan itu dengan cara berpuasa, yakni puasa Daud, puasa yang dilakukan secara selang-seling. Hal yang bisa kita ambil adalah bahwa kita tidak harus berfokus pada kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Yang paling penting adalah keinginan dalam hati kita untuk bertaubat dan tidak melakukan kesalahan yang sama di hari ini maupun hari berikutnya. Bukankah seorang mantan penjahat lebih baik daripada mantan ustadz? Anak-anakku, demikian tadi yang dapat Bu Guru sampaikan, walaupun hanya sedikit, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar untuk Bu Guru sendiri dan juga untuk anak-anakku semuanya. Semangat berpuasa dan taklukkan godaan yang ada. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.